67 Putusan nomor 267 garing PHPU titik BUP garis data 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 yang diajukan oleh Citra Puspa Saremus Esos dan Lautu Ahmadi SPD, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu tahun 2024 nomor urut 2, yang memberi kuasa kepada AH Wakil Kamal SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu yang memberi kuasa kepada Hendra Kasim SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Salsabila Widya Elmus dan Laode Yasir, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 nomor urut 1, yang memberi kuasa kepada Rifyan Ridwan Saleh SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil pemohon berkaitan dengan adanya kondisi atau kejadian khusus akuo. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan 1. Bahwa pemohon mendalilkan calon bupati nomor urut 1 Salsabila Widya Elmus pada saat proses pendaftaran sebagai pasangan calon bupati Pulau Taliabu tidak menggunakan ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat administrasi calon bupati di KPU dan tidak adanya penyertaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat laporan dari Saudara Purwanto Karno kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Suryati Kene SE, adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN. 3. Bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan money politik dan seterusnya dianggap diucapkan yang terjadi di 8 kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut di atas, pemohon pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Bawaslu memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon akuo setelah mahkamah memeriksa secara saksama permohonan pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil-dalil pemohon tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan fakta lebih dari 1 pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, serta pemilihan yang tidak berhak yang semuanya telah diberikan rekomendasi maupun yang tidak ditindaklanjuti dengan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk dilakukan pemungutan suara ulang namun belum ditindaklanjuti oleh termohon, yaitu 1. TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat,
bahwa menurut pemohon terdapat pemilih atas nama Agus Halim Liambana dan Sajuan Usangaji melakukan pendampingan kepada pemilih tanpa mengisi form pendampingan. Kemudian pemilih atas nama Samia Sadar menggunakan hak pilih dari ayahnya Sabdar Pora yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan termohon membenarkan terdapat 17 orang pemilih yang terdaftar di DPT TPS 02 Woyo yang tidak sempat mendatangi TPS 02 Woyo. Dari 17 pemilih tersebut terdapat 7 orang pemilih yang didampingi keluarganya ketika hendak menggunakan hak pilih tanpa mengisi form pendampingan pemilih. Oleh karena itu terdapat fakta yang berkaitan dengan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf D Undang-Undang 1 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 10 2016. Dalam hal ini pemilih atas nama Agus Halim Liambana, warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS Desa 01 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat. Kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari Agus Halim Liambana yang terdaftar pada TPS 02 Desa Woyo yang membantu mencoblos surat suara tanpa mengisi form pendampingan. Pemilih atas nama Sajuan Usangaji, warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat. Kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Sarbaya Sangaji, ibu kandung Sajuan Usangaji, yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 02 Desa Woyo dan membantu mencoblos surat suara tanpa mengisi form pendampingan. Fakta lain pemilih atas nama Samia Sadar yang menggunakan hak pilih dari ayahnya Sahdar Pora yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit. KPPS bersama pengawas TPS memberikan 2 surat suara. Samia Sadar mencoblos dalam kamar di rumahnya. Dalam pendampingan orang tuanya untuk mencoblos, Samia Sadar tidak mengisi form pendampingan sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa dalil pemohon berkaitan dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu berkaitan dengan TPS 02 Desa Woyo yang tidak ditindaklanjuti oleh termohon adalah dapat diyakini kebenarannya. 2. TPS 01 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat. Bahwa menurut pemohon terdapat pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin, Tamrin Likur, Sahri dan seterusnya dianggap diucapkan. Memilih dengan tanpa hak pada TPS 01 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo dan seterusnya yang telah ternyata pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang memberikan suaranya pada TPS 01 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat Laut hanya 1 orang pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin. Oleh karena tidak memenuhi kriteria adanya pelanggaran pasal 112 ayat 2 huruf E Undang-Undang 1 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 10 2016. 3. TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Bahwa menurut pemohon 2 orang pemilih yang tidak berhak memilih pada TPS 01 Desa Salati atas nama Novika Sari dan Harsono Abadarudin dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah menemukan fakta terhadap pemilih atas nama Harsono Abadarudin berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan Bawaslu. Tercatat Harsono Abadarudin pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut ke alamat baru Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Timur.
Mestinya Harsono Abadarudin menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Parigi, Taliabu Timur. Selanjutnya terhadap pemilih atas nama Novika Sari berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan Bawaslu tercatat pada tanggal 13 Desember 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut ke alamat baru Desa Langganu, Kecamatan Lede. Oleh karena itu seandainya pun Harsono Abadarudin dan Novika Sari hendak memilih di TPS 01 Desa Salati, seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili atau mengurus pindah memilih dari TPS asal ke TPS 01 Desa Salati sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. 4. TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Bahwa menurut pemohon terdapat terhadap dalil pemohon mengenai berkenaan dengan 3 pemilih yang tidak berhak memilih TPS 02 Desa Wayo atas nama pemilih Ali Bahar, Rama Divinobon, dan Eti Bulalaong dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akua dan seterusnya dianggap diucapkan berkenaan dengan 3 orang pemilih atas nama Ali Bahar, Rama Divinobon, dan Eli Bulalaong terungkap fakta hukum bahwa terhadap pemilih atas nama Ali Bahar berdasarkan pencocokan identitas yang dilakukan Bawaslu pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 Februari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat ke alamat baru Desa Ngele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa pemilih atas nama Ali Bahar tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Akan tetapi bisa menggunakan hak pilihnya di alamat barunya, yaitu Desa Ngele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Semestinya Ali Bahar menggunakan hak pilihnya di Desa Ngele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, atau menggunakan hak pilihnya di Desa 03, di TPS 03 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat mengikuti TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Seandainya pun yang bersangkutan hendak memilih di TPS 02 Desa Wayo, seharusnya terlebih dahulu menggunakan pindah domisili sesuai dengan alamat KTPL dari alamat berdomisili asal Desa Ngele ke alamat KTPL terbaru Desa Wayo agar terdaftar sebagai pemilih kategori pemilih tambahan atau mengurus pindah memilih dari TPS asal yaitu TPS 03 Desa Wayo ke TPS 02 Desa Wayo sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih kategori pemilih pindahan. Kemudian terhadap pemilih atas nama Rahma Divinobon terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih atas nama Rama Divinobon pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 28 Agustus 2018 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Tabona, Kecamatan Tabona ke alamat baru Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Akan tetapi setelah dilakukan cek DPT online, Rahmat Divinobon terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Tabona, Kecamatan Tabona. Selanjutnya atas nama pemilih Eli Bulalaong, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk meyakini kebenaran dalil pemohon akua. Terlebih dalam kejadian dan pembahasan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Taliabu tidak terdapat nama Eti Bulalaong. 5. TPS 1 Desa Pancoran dan TPS 1 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. Bahwa menurut pemohon terdapat perbedaan penafsiran antara KPPS di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat terhadap surat suara sah dan tidak sah. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap surat suara sah dan tidak sah, termohon telah melakukan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 2 PKPU 17/2024. Terlebih Bawaslu telah menindaklanjuti laporan pelanggaran
tersebut dengan meregistrasi laporan dan membuat kajian serta menerbitkan keputusan yang pada pokoknya untuk menghentikan proses penanganan pelanggaran pemilihan tersebut. 6. Desa 01 Desa Buobono, Kecamatan Taliabo Utara, bahwa menurut pemohon terdapat 2 orang yang tidak berhak atau telah menggunakan hak pilih orang lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo dan seterusnya dianggap diucapkan berkenaan dengan adanya pemilih atas nama Abraham Batulo yang melakukan pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 01 Desa Buobono, Kecamatan Taliabo Utara, ditemukan fakta bahwa Abraham Batulo melakukan pemilihan kedua kalinya untuk mewakili anaknya bernama Leni. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta yang berkaitan dengan dalam hal terdapat keadaan satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama, yakni TPS 01 Desa Buobono, Kecamatan Taliabo Utara. Terlebih setelah Mahkamah mencermati daftar hadir pemilih tetap model C daftar hadir pemilih tetap KWK, terdapat tanda tangan yang sama antara Abraham Batulo daftar hadir DPT nomor 1 dengan Leni daftar hadir DPT nomor urut 46. TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, bahwa menurut pemohon terdapat lebih dari 1 orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, atas nama Sarfina Lamoni, Sarman Ali, Al-Mutakin, Waode Karyani, dan Mardin Tardadi. Bahwa terhadap dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, pemilih atas nama Al-Mutakin berdasarkan pencocokan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu data pemilih pada Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu ditemukan fakta hukum telah melakukan pindah datang domisili pada tanggal 17 Mei 2023 yang semula beralamat di Desa Lede, Kecamatan Lede, pindah ke alamat baru Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Sedangkan terhadap hasil pengecekan DPT online atas nama Al-Mutakin terdaftar pada TPS 04 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Selanjutnya atas nama pemilih Waode Karyani dan Mardintar tadi, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk meyakinkan kebenaran dalil pemohon aku. Terlebih dalam kajian dan pembahasan rekomendasi Bawaslu, Kabupaten Pulau Taliabu tidak terdapat nama Waode Karyani dan Mardintar Diadi. TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede, TPS 02 Desa Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, dan seterusnya dianggap diucapkan. TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede, bahwa menurut pemohon terdapat pemilih tidak berhak yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Langganu, Kecamatan Lede berdasarkan KTPL atas nama Surya Pasihu, Nurlina Aminuddin, dan Waode Hamani. Bahwa terhadap dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah menemukan fakta terdapat 2 pemilih atas nama Surnia Pasihu dan Jamasi telah memilih di TPS 02 Desa Langganu tanpa menggunakan formulir pindah memilih. Akan tetapi menunjukkan KTPL yang domisili beralamat di Desa Langganu. Terhadap pemilih atas nama Surnia Pasihu berdasarkan hasil pencocokan data yang dilakukan Bawaslu pada Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Langganu, Kecamatan Lede, pindah ke alamat baru yakni Desa Limbo, Kecamatan Taliabu, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, Mahkamah hanya meyakini terdapat 2 orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu atas nama Surnia Pasihu dan Jamasi. TPS 01 Desa Ngele, Kecamatan Taliabu Laut, bahwa menurut pemohon terdapat lebih dari seorang pemilih yang terdapat dalam DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Ngele, Kecamatan Taliabu Laut, Sik, atas nama Sunaidi yang merupakan warga Kabupaten Yahukimo namun menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Ngegele. Bahwa terhadap dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan pertimbangan di atas, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sepanjang TPS 02 Desa Wojo, TPS 01 Desa Salati, TPS 02 Desa Wayot, TPS 01 Desa
Bono, TPS 01 Desa Lede, TPS 01 Desa Maluli, TPS 01 Desa Bapenu, TPS 02 Desa Maluli, TPS 02 Desa Langganu dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil pemohon sepanjang TPS-TPS tersebut adalah beralasan menurut hukum. Adapun dalil pemohon sepanjang TPS 01 Desa Wayo, TPS 1 Desa Pancoran, dan TPS 01 Desa Talo, TPS 01 Desa Langganu, TPS 02 Desa Onemai, dan TPS 01 Desa Nggele adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil pemohon berkaitan dengan adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, kesemua pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas juga didasarkan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, maka meskipun terhadap tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh termohon karena rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah tahapan rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024, namun berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU 15 2024 dan pendirian mahkamah dalam putusan-putusannya yang berpendapat terhadap persoalan-persoalan yang masih tersisa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan belum secara tuntas diselesaikan oleh penyelenggara pada tahapannya, hal tersebut menjadi kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya, tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk memerintahkan kepada termohon melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3.9.4 di atas dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan PSU pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS dan seterusnya dianggap diucapkan, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap keputusan KPU Pulau Taliabu nomor 188 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat dan seterusnya dianggap diucapkan, harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3.12 sampai dengan 3.15 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Namun oleh karena amar putusan aku tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitunnya, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 karena berkaitan dengan adanya kondisi atau kejadian khusus yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sehingga eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu nomor 188 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 pada TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat, Laut, TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, dan TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede. 3. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 pada TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut,
TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taleabu Barat, TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Talebu Utara, TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taleabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taleabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taleabu Selatan, dan TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede dengan mengikut sertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan aku diucapkan, dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan aku untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 7. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Ramsah, Arif Bidayat, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 22:39 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Agus Niwan Etra sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Demikian para pihak pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu pengucapan putusan pada sore dan malam hari ini. Untuk salinan putusan sebagaimana telah disampaikan Mahkamah atau Majelis Hakim pada awal persidangan tadi akan dikirim pada alamat email masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya atas perhatian dan kerjasamanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025 telah selesai. Terima kasih, selamat malam.